Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Allahumma sahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wal huda wat tuqa was salaha ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah summa alhamdulillah. Ucapan syukur hendaklah kita ucapkan pertama kali sebelum kita memulai kegiatan apa saja. Kita perlu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberi kita nikmat, bahkan saking banyaknya nikmat tersebut sampai kita tidak bisa menghitung nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kemudian salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan sebelumnya bahwa kita telah membahas tentang sebuah judul, hendaklah ketika kita bertemu dengan saudara kita atau mendapati kesalahan pada diri saudara kita, kawan kita, sahabat, hendaklah kita berlaku yang adil. Hendaklah kita berlaku yang bijaksana. Maka para ulama menyebut ketika kita melihat kesalahan orang lain, hendaklah kita seakan-akan cermin bagi orang tersebut. Sebagaimana seseorang ketika bercermin, ketika didapati ada misalnya masalah dalam kulitnya, atau misalnya ternyata kulitnya itu berjerawat, maka otomatis seseorang akan segera menghilangkan jerawat tersebut atau menutupinya. Menutupi bisa dengan misalnya kita menggunakan misalnya alat-alat kosmetik sehingga agar tidak kelihatan jerawatnya banyak. Pakai make up jadi kelihatan kinclong. Atau kita pakai hal yang lain, misalnya obat-obatan biar jerawat kita hilang. Nah, begitu juga ketika kita melihat ada kesalahan atau aib dari saudara kita, kita hendaklah menutupi aib tersebut, atau kalau perlu kita membenahi aib tersebut. Nah, pada pertemuan malam hari ini kita akan menjelaskan tentang sebab-sebab yang bisa membuat hubungan ukhuwah Islamiyah antara seorang muslim satu dengan yang lainnya itu menjadi hancur. Hubungan yang selama ini dibangun, maka tiba-tiba tanpa dia sadari hubungan tersebut itu hilang, hancur dengan sendirinya. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi, sungguh demi Allah yang mana nyawaku di tangannya, la tadkhulul jannata hatta tuslimu." Seseorang tidak akan masuk surga sampai dia masuk Islam. Di sini pengen masuk surga semua kan? Ya, alhamdulillah. Nah, syarat pertama sudah terpenuhi, masuk Islam. Kita di sini beragama Islam semuanya. Wala tuslimu hatta tahabbu. Dan seseorang tidak akan dikatakan Islamnya itu sempurna sampai saling mencintai.
Wa absus salama tahabbu. Dan salah satu cara agar kita saling mencintai saudara kita adalah dengan cara sebarkan salam. Wa iyyakum wal bighdah, dan hati-hatilah oleh kalian terhadap bighdah. Apa itu bighdah? Yaitu rasa iri dengki. Lihat saudaranya sukses, kita jadi iri, kita kepanasan, kita kebakaran. Fa innaha hiyal haliqah, karena sesungguhnya iri dengki, permusuhan itu adalah al-haliqah, yaitu sang pencukur. La aqulu lakum, aku tidak mengatakan tahliku sya'ra, aku tidak mengatakan sesungguhnya dia bisa mencukur rambut-rambut kalian, bisa membuat kita tiba-tiba botak, bukan. Walakin tahlikud din, akan tetapi permusuhan tersebut bisa membuat agama seseorang itu menjadi botak. Bagaimana maksudnya? Agama seseorang bisa hilang. Agama seseorang bisa tanpa dia sadari satu persatu itu menjadi hilang, menjadi lemah. Maka dengan adanya agama tersebut, seseorang bisa berperilaku baik. Namun karena sebab permusuhan, maka agama seseorang menjadi lemah. Agama seseorang tanpa dia sadari sedikit demi sedikit itu akan menjadi hilang. Bahkan orang yang memiliki iri dengki, permusuhan, tidak dia sadari, itu akan membuat agama Islam itu semakin dipandang remeh di mata musuh maupun di mata orang-orang yang orang Islam sendiri. Kenapa? Coba bayangkan kalau kita ini terlalu disibukkan dengan urusan-urusan hati, perasaan, iri dengki, maka orang nggak akan seseorang akan mulai disibukkan dengan urusan tersebut, saling tahdir, saling mencela, saling menjelek-jelekkan. Maka umat Islam itu bingung, wah, wong Islam kok koyong ini, jeleke ngikut sunnah Nabi. Orang yang di luar Islam itu malah juga semakin lihat Islam itu semakin lemah. Nah, ini kesempatan, mumpung kaum muslimin itu sedang diadu domba, sedang bermusuhan, ini saat yang tepat untuk menghancurkan umat Islam. Orang-orang ketika melihat Islam mulai lemah, orang-orang mulai ambil bagian, mulai ada istilah pendekatan kepada remaja-remaja, kesenisasi, iming-iming perkara-perkara duniawi. Bapak-bapak sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya belum lama ini dapat info. Jadi ada salah satu ikhwan, ya, seorang laki-laki, dia sering ngaji, tapi tiba-tiba orang tersebut itu murtad. Nah, kok bisa? Wong sering ngaji tapi tiba-tiba murtad. Kenapa? Jadi ketika dia sedang dalam kondisi kritis, dalam artian dia sedang dalam kondisi membutuhkan, datang orang-orang yang benci dengan Islam, kritisasi, diajak, kemudian didekati, disenyumi, dibantu, akhirnya mulai timbul rasa simpati. Wah, ini baik. Tanpa mengajak sama sekali, nggak usah. Kalau yang penting didekati, lama-lama jadi tanpa dia sadari akhirnya orang tersebut itu murtad. Ini kejadian, kisah nyata di Jogja. Dan ada orangnya, naudzubillahi min dzalik. Saya kaget, jadi awal itu saya kira isu, ternyata berita tersebut itu ada. Nah, bisa jadi karena kaum muslimin itu
sering disibukkan dengan urusan-urusan ya tadi, iri dengki, saling cela-mencela, saling menjelek-jelekkan. Kalau seandainya salah ya kita tunjukkan kesalahannya. Dan orang yang ditunjukkan kesalahannya ya harusnya menerima. Terima kasih, saya salah, saya bodoh. Yang sering terjadi apa? Orang sudah tahu bodoh, tapi ketika dinasehati malah sok keminter. Lah bukannya jenengan itu bodoh nggak ngerti. Ya ketika dinasehati ya terima, alhamdulillah. Itu adabnya seseorang ketika menasehati itu dengan cara yang sopan, dengan cara yang baik. Dan ketika dia dinasehati, dia menerima nasihat tersebut. Apalagi dalil-dalil yang disebutkan adalah dalil-dalil yang sahih dari Al-Quran, dari hadis. Berbeda kalau misalnya dia menyampaikan hadis palsu, hadis dhaif, hadis-hadis yang tidak ada, la aslahu minal hadis, hadis-hadis yang tidak ada sumbernya dari Nabi Muhammad SAW. Maka kita tidak boleh mengamalkannya. Hadis dhaif saja, ketika kita mau mengamalkannya, itu ada syaratnya. Syarat pertama, hendaklah kita tidak meyakini hadis tersebut adalah hadis dari Nabi, yang mengucapkan Nabi. Nggak boleh. Ya ini cuma hadis. Kemudian syarat kedua, hadis tersebut itu lemahnya itu tidak parah. Lemahnya tidak parah. Pertama, syarat tadi adalah dia meyakini hadis tersebut itu bukan sabda Nabi. Kemudian yang kedua, hadis tersebut itu lemahnya tidak parah. Yang ketiga adalah berkaitan dengan hal-hal keutamaan. Dan ini tidak menyelisihi hadis yang lebih kuat dibanding hadis tadi. Contoh, salah satu hadis yang lemah, ada sebuah hadis, saya dulu pernah mendengar, ada sebuah hadis tersebut berbunyi demikian, artinya barang siapa yang dengar adzan, kemudian dia tidak segera mendatangi masjid tempat dia adzan atau tidak segera melaksanakan sholat, maka sholatnya tidak diterima. Secara makna itu sudah mengisi hadis-hadis sahih banyak. Yang kedua, ternyata hadis tersebut itu hadis lemah, dan lemahnya parah sekali. Ya nggak mungkin mau seorang dengar adzan nggak langsung sholatnya nggak diterima. Seakan-akan Allah itu kejam sekali. Padahal Allah itu Maha Pengampun, Allah itu Rahim, Allah itu kasih sayang kepada hambanya. Lawang orang ya, bertahun-tahun dia maksiat, ketika dia benar-benar bertobat kepada Allah, Allah terima taubatnya. Lah ini loh, dengar adzan nggak langsung sholat, kok bisa sholatnya nggak diterima? Hadis dari mana? Maka ketika kita misalnya mengamalkan sebuah hadis, hati-hati. Kita cek hadis tersebut, apakah hadisnya sahih atau tidak. Ya kalau misalnya, saya orang awam, saya nggak ngerti hadis, ya sudah pakai Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Itu sudah jaminan kualitas jempolan, nggak usah pakai hadis-hadis yang lain. Kalau kita ragu akan kesahihannya. Para ulama dari berbagai macam generasi, mereka sepakat hadis Bukhari dan Muslim adalah hadis terbaik. Bahkan dalil paling sahih setelah Al-Quran adalah hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka kita pakai, kita amalkan. Kalau perlu misalnya kita punya koleksi Sahih Bukhari dan Sahih Muslim di rumah kita. Susah. Cari misalnya Riyadhus Shalihin, itu sudah dipilih oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah sebab ketika seseorang itu saling cela-mencela, saling menjelekkan,
Akhirnya banyak orang-orang yang di luar Islam, mereka menggunakan kesempatan tersebut dengan sebaik-baiknya. Kaum muslim akhirnya ya karena disibukkan dengan urusan internal, akhirnya ya siapa lagi yang mau mendengarkan curhatan-curhatan, apalagi ya dalam kehidupan kita ini ya namanya hidup tuh pasti ada masalah. Dan ketika seseorang mendapatkan masalah, tentu dia menginginkan solusi. Nah, banyak sekarang itu ya psikolog itu demikian. Saya tahu kisah ini ada di beberapa takmir masjid di Jogja. Orang tersebut sering hadir kajian, tapi naudzubillahi min dzalik, ternyata dia murtad. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka di sini secara tidak langsung hadis tersebut menunjukkan ketika seseorang ingin dikatakan berislam, beragama yang sempurna, hendaklah dia saling mencintai. Dan salah satu cara agar Allah Subhanahu wa taala menumbuhkan rasa cinta kita dengan saudara kita adalah dengan saling mengucapkan salam, ketemu salam. Yang awalnya nggak kenal, lama-lama jadi kenal. Yang awalnya mungkin hatinya keras, lama-lama jadi hatinya lunak. Karena salam itu adalah ucapan doa, didoakan kebaikan kok nggak mau. Maka kalau ada orang misalnya disalami malah bersengut, malah misalnya mukanya apa? Kenapa Pak? Ini Pak, bersengut terus. Bersengut ngertos badan. Ini bahasa soalnya kalau nggih mboten asli Jogja ya. Merengut. Kemudian cemberut. Maka kalau ada orang demikian ya sudah, biarkan. Kita mengucapkan, kita mendoakan kebaikan kok nggak mau, ya itu urusan dia. Bahkan ada salah seorang tabi'in, dia mengatakan kalau seandainya saudaramu engkau salami, kemudian dia tidak mau menjawab tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat, malah bermuka masam, maka jauhilah orang tersebut. Nggak ada gunanya kamu dekat-dekat orang kayak gitu. Ini bahasa kita demikian, bahasa saya demikian. Karena apa? Misalnya kita didoakan, moga jenengan sehat, moga rezeki jenengan lancar, kemudian malah merengut, lah aneh gitu loh. Namanya didoakan kebaikan kok malah nggak mau. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis kedua adalah hadis yang diriwayatkan oleh Asma bintu Yazid radhiyallahu taala anha, semoga Allah meridhai beliau, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala ukhbirukum bi khiyarikum?" Maukah aku kabarkan kepada kalian siapakah orang yang paling baik di antara manusia, di antara kalian? Qalu bala, tentu ya Rasulullah, kami ingin mengetahui siapakah itu. Qala alladzi idza ru'u dzikirallah. Apabila engkau melihat orang tersebut, engkau ingat Allah Subhanahu wa taala. Misalnya lihat sinten nih? Yang mau jadi contoh siapa? Misalnya lihat Pak Edi, langsung ingat tuh. Langsung ya Pak Edi jadi rajin sedekah. Karena Pak Edi suka sedekah. Lihat Mas Tri tiba-tiba langsung jadi semangat ibadah, sholat misalnya. Karena ke masjid sop pertama terus. Amin. Atau misalnya lihat misalnya sinten nih, Pak Royatno, Pak Roy, kita jadi langsung ingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi semangat untuk puasa karena beliau rajin puasa. Ya, orang demikian. Jadi orang yang paling terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala demikian. Kita lihat orangnya saja udah langsung pengen aku tak poso. Lah ngopo? Gak ini aku kemarin ketemu sama Pak Paijo. Lah ketemu Pak Paijo kok langsung pengen poso sisuke. Lah Pak Paijo rajin
poso Senin Kemis sih. Aku jadi pengen. Nah itu orang terbaik di kalangan manusia. Afala uhbirukum bisyararikum. Maukah aku tunjukkan kepada kalian siapakah orang yang terburuk di antara manusia tersebut? Tentu ya Rasulullah, kami ingin tahu. Maka Rasulullah SAW menyebutkan al-musya'una bin namimah. Yang pertama, orang yang paling jelek adalah orang yang suka menyebarkan adu domba, pindah sana sini, kemana-mana isinya cuman adu domba. Kemana-mana yang disampaikan hanya berita-berita bohong, ghibah, kemudian isinya caci maki, menjelek-jelekkan orang lain agar kaum muslimin satu dengan lain saling membenci. Al-mufsiduna bainal al-ahibba. Yang kedua, orang yang terburuk adalah orang yang suka ketika dua orang yang saling mencintai itu saling bermusuhan atau hubungannya itu jadi hancur, jadi rusak. Kalau ibu-ibu kan taunya biasanya yang menghancurkan rumah tangga orang itu kan pelakor, perebut laki orang. Tapi ternyata yang menghancurkan rumah tangga seseorang itu bukan cuma pelakor, bukan perempuan kedua, ketiga, keempat, kelima, bukan selingkuhan. Terkadang orang terdekat kita. Bagaimana caranya? Banyak orang nggak sadari. Dengan ketika seseorang membandingkan suaminya dengan orang lain, misalnya, Dek, kowe nek kalau bojomu dikei duit piro sebulan? 10 juta mbak. Hah? 10 juta? Bojomu sugih kowe ngono mung dikei 10 juta. Aku lho, bojoku ora kaya bojomu, ya sugih ya ora, biasa wae. Tapi bulananku 20 juta, 15 juta. Lah mosok bojomu pelit banget? Bojomu nggak sayang, wi. Suamimu nggak sayang sama kamu. Suami saya aja kerjaannya biasa, bukan manajer, bukan bos. Saya sebulan digaji, saya dijatah 20 juta. Masa suamimu yang bos, perusahaannya kaya, cuman sebulan dijatah 10 juta. Nah, awalnya mungkin dia, oh iya, aku tak minta tambah. Padahal biasanya selama ini juga nggak kurang. Juga alhamdulillah bersyukur, menerima apa adanya. Nah karena bisikan saudara atau orang terdekatnya, akhirnya dia berpikir, aku tak nambah. Nah ketika nambah, kira-kira apa yang terjadi? Ya mungkin pertama biasa. Setelah itu minta lagi, lama-lama jadi rame. Begitu juga kalau misalnya ada orang yang suka saling menghancurkan hubungan antara dua orang yang bersaudara. Misalnya kita dikenal, kita punya best friend gitu, bestie. Kemudian kita mengatakan, saya kemarin itu dengar loh dari temenmu, katanya dia ngibahin kamu, dia ngomong-ngomongin kamu di belakangmu. Di depan kamu baik, tapi di belakangmu dia suka menjelek-jelekkanmu. Padahal berita tersebut tidaklah benar. Maka hati-hati ketika seseorang suka menghancurkan, suka merusak hubungan tali persaudaraan di antara sesama muslim. Kemudian al-baghun al-bura'a al-anat, yaitu seseorang yang dia berusaha dengan seluruh kekuatannya agar kaum muslimin satu dengan yang lain itu saling tidak peduli, tidak mau memperhatikan, acuh tak acuh, nggak mau saya nggak mau ikut campur, saya nggak peduli dia mau apa,
mau bagaimana nggak peduli. Karena apa demikian bisa terjadi? Ya tadi, karena ada orang-orang yang kegiatannya sehari-hari ya cuman adu domba, berusaha untuk merusak hubungan antara kaum muslimin. Maka 3 sifat ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hati-hati. Jangan sampai kita menjadi orang yang suka menghancurkan hubungan persaudaraan, ukhuwah yang selama ini dibangun dengan penuh keringat, tetes darah. Akhirnya dihancurkan hanya dalam hitungan sekian jam. Maka berkata salah seorang ulama, Yahya al-Yamami, beliau mengatakan, sesungguhnya seseorang yang menyebarkan adu domba, suka mengadu domba di antara kaum muslimin satu dengan yang lain, itu dia bisa menghancurkan hubungan antara kaum muslimin satu dengan yang lainnya hanya dalam hitungan detik. Berbeda dengan seorang tukang sihir, dia bisa menghancurkan hubungan orang lain dalam hitungan 1 bulan. Tukang sihir misalnya nyantet, itu bisa jadi 1 bulan baru nyampe. Karena namanya tukang sihir itu banyak faktor. Orang disantet nggak langsung kena. Setidaknya ada 3 hal yang bisa membuat santet seseorang itu langsung kena. Pertama, yang ngirim, semakin dia kufur kepada Allah, semakin dia banyak melakukan kesyirikan, semakin banyak dia jauh dari agama Islam, semakin banyak dia melakukan kebid'ahan atau dosa-dosa, maka semakin cepat sihir tersebut itu nyampe. Faktor kedua adalah orang yang dikirimi santet tersebut. Maka ketika seseorang dalam kondisi lengah, kondisi tidak berzikir, kondisi tidak ingat Allah, kondisi sedang futur, lagi malas ibadah, bisa jadi santet segera datang. Maka biasanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, biasanya yang sering kena santet niku sinten? Perempuan. Kenapa perempuan sering kena? Karena perempuan ada tamu bulanan. Maka walaupun misalnya ada tamu bulanan setiap bulan, misalnya menstruasi, ya tetap berzikir. Memang nggak boleh baca Al-Quran, megang mushaf nggak boleh, tapi pakai hafalan boleh. Maka pentingnya misalnya seorang perempuan punya hafalan, biar ketika misalnya menstruasi dia bisa murojaah dengan hafalannya. Loh Ustaz, katanya nggak boleh. Ya memang ini ada khilaf di antara ulama. Ya sudah, kalau misalnya dia berkeyakinan bahwasanya membaca Al-Quran walaupun pakai hafalan tidak boleh, dan atau misalnya dia tidak memiliki hafalan Al-Quran, hafalkan dzikir, wirid yang banyak, sehingga ketika nanti menstruasi datang dia bisa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga mara bahaya yang tidak nampak itu bisa dihindari. Kemudian faktor yang ketiga yang bisa membuat santet tersebut itu cepat, nopo? Faktor ketiga. Pertama pengirim, kedua penerima, ketiga adalah nopo? Faktor ketiga, ya Allah Subhanahu wa taala menakdirkan. Maka biasanya orang kalau mau nyantet itu kan buhul-buhulnya itu kan ditanam, entah di kebun, di mana, disimpan di mana gitulah, jambi-jambinya. Makanya dukun itu Bapak Ibu sekalian, mereka tuh nggak senang kalau hujan itu turun. Kenapa? Karena kalau hujan turun bisa jadi membasahi, akhirnya tadi yang jimatnya, jambi-jambinya, buhul-buhulnya itu basah, sehingga gagal sihirnya. Maka benar, dalam filosofi bangsa Arab, hujan itu adalah rahmat. Hujan itu membawa berkah.
Sampai pun, loh Ustaz, kalau misalnya hujan tersebut sampai banjir, tetap berkah. Hanya saja kita tidak tahu keberkahannya yang mana. Nah, ternyata salah satu keberkahannya bisa jadi ini. Mungkin kita sudah disantet orang, sudah diinceng, diinjal, ternyata banjir, hilang, nggak jadi kena. Maka inilah filosofi bahwasanya hujan itu membawa berkah. Wallahu taala alam bisawab. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah 3 penyakit yang harus kita hindari, yaitu pertama, orang yang suka menyebarkan aib, mengadu domba, kemudian orang yang suka merusak hubungan persaudaraan di antara kaum muslimin, dan orang yang dia tidak senang kalau ada kaum muslimin itu akur, damai, bahagia, saling tasamuh, saling toleransi, nggak seneng. Pokoknya gimana caranya harus ribut. Gimana caranya? Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Tafadhol jika ada pertanyaan. Masih ada 3 menit. Tidak ada? Di luar materi juga boleh, Pak. Nyambung, Pak. Napa? Monggo. Jadi kalau saya tadi ketika akan nyampe ya, Nggih. kan awalnya kan tetap punya hak prerogatif ya. Nggih. Nanti diizinkan apa tidak. Nggih. Jadi kemungkinan orang-orang yang sering nyalet itu ya kemungkinan juga banyak gagalnya ya, Pak. Ketika itu terus diulang-ulang gitu. Sangat mungkin gagalnya. Gagal itu peluangnya besar. Nah, kalau yang disantet misalnya orang yang rajin sholat, ya nggak nyampe. Maka kalau pengen nyampe, tukang sihirnya yang harus kekafirannya, kemaksiatannya harus ditingkatkan, harus top up kemaksiatan. Insya Allah orang mukmin itu nggak akan kena santet, nggak akan kena jambi-jambi, selama dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau misalnya terkena, loh kok bisa, loh saya sudah taat kepada Allah kok kena santet, yaitu takdir Allah gitu loh. Ya bisa jadi ini pelajaran bagi kita. Terkadang ketika seseorang banyak melakukan ketaatan kan, seseorang itu jadi semakin sombong, baik disadari atau tidak. Saya taat, mungkin uang taat kena santet, cuma nggak mosok uang taat kok kena musibah. Nah, bisa jadi pertama mungkin orang tersebut itu ya mungkin ada rasa sombong, ada rasa bangga, sehingga Allah beri pelajaran kepada orang tersebut. Atau yang kedua, sebab kedua, bisa jadi memang saya nggak sombong, saya sudah berusaha ikhlas, saya sedekah diam-diam biar orang nggak tahu, biar saya bisa ikhlas, saya sholat malam diam-diam, pura-pura misalnya tidur, habis itu setelah yang lain sudah pada tidur, saya bangun sholat malam, diam-diam mengendap biar nggak ketahuan kalau saya sholat malam. Kok bisa tetap terkena sihir atau santet atau musibah? Nah, berarti opsi yang kedua apa itu? Itu cobaan dari Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa naik kelas, agar pahala kita semakin banyak. Seperti Rasulullah SAW, beliau pernah terkena sihir. Pernah beliau terkena sihir, namun sihirnya itu bukan seperti yang kita duga. Dan sihirnya itu tidak mempengaruhi wahyu yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada beliau. Terus apa sihirnya? Sihirnya itu pandangan Rasulullah SAW itu dialihkan. Jadi ketika lihat istrinya itu seakan-akan Rasulullah SAW membayangkan sesuatu. Ada yang mengatakan Rasulullah mencium sang istri padahal enggak. Ada yang mengatakan Rasulullah SAW berhubungan badan dengan sang istri padahal enggak. Wallahu ta'ala a'lam.
Yang jelas Rasulullah pernah terkena sihir, namun sihirnya tidak mempengaruhi keabsahan risalah yang Allah turunkan kepada beliau. Dan tentu Rasulullah SAW ketika terkena sihir, ini sebagai pelajaran bagi kita. Sekelas Rasulullah SAW saja bisa kena, apalagi sekelas kita. Pelajaran kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kepada kita bagaimana kalau seandainya seseorang terkena sihir, ngobatinya bagaimana, yaitu dengan salah satunya adalah dengan membacakan surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Wallahu ta'ala alam bisawab. Sudah adzan, kita tutup dengan doa khafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.